Halo, assalamualaikum. Hari ini kita mau ngeresum lagi. Ini pekan ketiga. Kita ngeresum pelajaran kita sama seminggu dengan tema Instagram Marketing Organik. Ini masih tentang modul Instagram. Jadi yang pertama, bab 1 yaitu mengenal algoritma Instagram. Nah, di sini mengenal algoritma. Apa sih algoritma itu? Jadi algoritma Instagram adalah sistem yang menentukan konten mana yang ditampilkan ke pengguna berdasarkan minat kita, interaksi, dan kebiasaan mereka. Jadi tujuan kontennya itu yang paling relevan di setiap pengguna. Nah, jadi algoritma itu punya beberapa tempat yang berbeda. Jadi kayak ada feed, ada story, ada explore, ada reels sama searching, pencarian. Oke. Jadi bagaimana algoritma bekerja di setiap fitur? Yang pertama itu bekerja itu ada feed dan story. Jadi itu menampilkan orang-orang yang sering kita interaksi itu. Jadi faktor pengaruhnya itu ada hubungan, seberapa kita sering like, komen, DM, terus ada minat kita. Jadi seberapa sering kita melihat konten sejenis, terus ada aktivitasnya sama ada waktu postingnya. Nah, yang kedua ada explore. Jadi tujuannya adalah untuk seseorang yang belum kita follow, akun yang belum kita follow. Jadinya faktornya jenis konten yang kita suka kayak like, share, save yang suka ada di reels tuh kan. Pencarian tuh itu adalah seseorang yang belum kita follow. Terus juga di pencarian itu bisa kayak topik yang kita mau cari sama interaksi dengan konten serupa. Terus yang ketiga ada reels, itu menampilkan video yang menghibur atau viral yang biasa kita suka tonton ya. Di sini ada faktor pengaruhnya, ada tingkat penyelesaian video, ditonton sampai habis atau enggak, terus ada like, komen, terus ada originalitas dan tren. Ada searching ya, yang terakhir ada pencarian. Jadi itu memberikan hasil yang paling relevan berdasarkan kata kunci. Kan kalau di pencarian itu bisa ada nemu akun, bisa kayak ada tagar, kata kunci kayak gitu. Jadi di sini ada mempengaruhinya, faktornya bisa kata kunci di nama profil, bio, ada kata kunci di caption sama hashtag, terus ada aktivitas pencarian pengguna. Jadi terus selanjutnya ada strategi umum agar disukai algoritma. Yang pertama kita harus interaksi, yang kedua kita harus konsisten posting, konsisten apa semuanya konsisten. Yang ketiga kita punya value, penilaian dalam konten kita. Yang keempat kita punya kualitas visualnya. Kita gunakan video atau foto itu dengan berkualitas yang tinggi supaya lebih jelas, nggak ngeblur. Yang kelimanya ada caption dan CTA-nya. Yang keenamnya ada gunakan fitur baru. Kesimpulannya di sini algoritma Instagram itu bukan musuh, tapi alat bantu kita. Semakin kita paham sama algoritmanya, cara kerjanya, semakin kita mampu membuat konten yang menjangkau lebih banyak orang dan membangun komunitas yang solid Oke. Nah, di sini ada bab 2-nya. Kita langsung lanjut aja ya, belajar hal penting seputar followers Instagram. Penting gak sih followers Instagram itu? Nah, jadi followers itu penting atau enggak? Jawabannya singkat, penting. Tapi tergantung tujuannya. Kalau kita punya brand atau bisnis, jadi kan bisa jadi converse, bisa jadi konversi jualan kita. Terus kalau kita personal branding kan biasanya nyari followers, nyari jangkauan, atau kita konten kreator. Jadi semuanya penting itu, tapi tergantung tujuannya kita. Tapi banyak followers bukan berarti banyak pengaruh kayak gitu. Jadi followers itu kita hanya angka kalau misalkan audiensnya kita nggak aktif, nggak engage, maksudnya nggak interaksi, terus nggak relevan dengan niche-nya kita. Kenapa banyak orang terjebak di angka? Karena algoritma ini kan game media sosial kita. Jadi kita tuh fokus gitu ke vanity metric ya, kayak ke jumlah followers, jumlah like. Padahal yang pentingnya adalah komentar yang bermakna, komentar yang positif, DM yang masuk, save dan share, terus juga konversi ke penjualan kayak gitu. Nah, jadi followers berkualitas di sini ada beberapa VS yang berkualitas sama yang followersnya cuma banyak doang. Kalau yang followersnya banyak tapi random itu biasanya nggak aktif, terus dia nggak paham kontennya kita. Habis itu dia sulit dikonversi menjadi jadi pelanggan kita. Pokoknya nggak paham lah sama kita. Terus juga biasanya dia nyampur bot atau akun-akun fake gitu. Tapi kalau followersnya sedikit tapi berkualitas, itu biasanya aktif, sering interaksi, paham dan peduli, gampang diajak beli, support, dan real people, real orangnya ada gitu tanpa beli followers dan
beli followers atau akun-akun bodong gitu ya. Terus yang keempatnya itu adalah cara menarik followers yang tepat. Itu caranya kita harus kenali dulu target kita siapa. Terus kita harus buat konten yang menarik dan bervalue buat mereka. Terus pakai hashtag. Terus juga kita harus konsisten muncul dengan ciri khas kita. Terus ajak interaksi, jangan lupa. Karena followers harus dijaga, bukan cuma dicari. Dengan apa? Sapa mereka, dengerin curhat mereka, kasih sesuatu yang bikin mereka tuh betah gitu. Jadi ibarat tuh kalau ke akun kita tuh kayak rumah gitu ya. Abis itu kasih dia interaksi ke followers kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah jumlah followers itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan mereka. Kualitas selalu menang dari kuantitas, apalagi di media sosial yang makin manusiawi dan personal. Oke? Jadi followers itu penting, tapi lebih penting bagaimana kita membangun hubungan kita dengan followers kita, dengan audiens kita. Nah, habis itu bab 3, cara mendapatkan 1000 followers dari Instagram. Followers Instagram pertama, bagaimana cara kamu dapetin 1000 followers? Kayak gini caranya. Yang pertama, kenapa followers pertama itu krusial? 1000 pertama itu penting. Yang pertama adalah jadi validasi sosial pertama akun kita. Jadi itu sebuah pengakuan akun kita tuh nyata, ada, jelas gitu. Terus algoritma kita tuh mulai kenal sama niche kita. Terus ngebuka potensi buat orang kolaborasi, buat orang endorse, trust, percayaan dan kepenjualanannya. Terus juga menjadi komunitas awal yang loyal. Ingat, 1000 followers itu fondasi untuk fondasi untuk komunitas kita. Nah, jadi ada 10 langkah untuk mendapatkan 1000 followers. Yang pertama kita harus optimalkan profil di bio. Kayak yang tadi ya udah kita jelaskan sebelumnya, gunain profil yang jelas, bio singkat, gunakan CTA, habis itu sesuai niche kita. Terus yang ketiga, kita tentukan niche dan persona kita. Siapa target followers kita? Apa masalah mereka? Terus konten kita tuh harus relevan sama mereka, bukan yang campur aduk. Yang ketiga, buat konten kita berkualitas dan konsisten. Kita ada edukasi, ada menghibur juga, ada inspirasi. Kita harus pakai 4 pilar yang kemarin udah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya ya. Terus kita juga harus meyakinkan kayak gitu. Yang keempat ada gunakan reels dan trend. Biasanya kan kalau reels itu lebih jangkau ya, jangkauannya lebih luas ke non followers kita. Pakai tren pakai audio yang lagi rame. Terus yang kelima ada gunakan hashtag yang strategis gitu. Jadi pakai hashtag yang di niche kita atau yang di umum atau yang komunitas. Intinya hashtag yang relevan tuh 10-15 kita udah bahas ya. Bukan yang spam, pokoknya yang hashtag relevan sama niche kita. Yang keenam ada kolaborasi dan tagging. Di sini kayak tag gitu kan, collab sama akun lain, mention gitu. Yang ketujuh ada aktif berinteraksi, kayak DM, komen, share, save, Q&A, story. Yang kedelapan ada analisis dan evaluasi. Itu penting banget ya, kita harus kita harus pakai Instagram yang namanya insight tuh yang ada di dashboard. Kita analisis konten mana yang performanya bagus, konten mana yang sukses, konten mana yang gagal. Terus yang kesembilan, gunakan giveaway atau tantangan kecil. Biasanya kan orang-orang tuh suka ya kalau udah followers kita tuh biasanya kalau yang followers banyak kita kan mengadakan kayak giveaway gitu ya, biar giveaway itu supaya kita saling nguntungin gitu. Kita kasih ke mereka, mereka juga kasih kita. Biasanya bukan cuma hadiah doang. Di sini kayak ada tantangan relevan yang dengan audiens. Jadi biasanya kalau giveaway itu kan syaratnya kayak ajak mention beberapa orang atau follow akun ini, follow sponsor kayak gitu. Jadi tujuannya itu menjangkau orang baru secara organik, secara sukarela gitu. Yang ke-10, konsistensi dan sabar. Karena grow itu bukan sulap tapi akumulasi. Rata-rata akun tuh butuh 3-6 bulan untuk stabil di angka 1000 followers. Oke. Nah, jadi mindsetnya adalah followers datang itu karena value kita, karena penilaian bertahan, karena koneksi kita. Kita fokus dulu memberi manfaat, bangun hubungan kita bukan sekedar angka, jadikan akun kita tuh seperti rumah yang nyaman gitu. Jadi kesimpulannya adalah mendapatkan 1000 followers itu butuh 4. Yang pertama ada strategi, konten, interaksi, dan konsistensi. Tapi yang paling penting tuh kita punya misi yang jelas supaya kenapa kita mau dilihat orang akun kita. Oke? Selanjutnya ada bab 4. Bab 4 ini berapa sering kita harus posting konten di media sosial? Seberapa sering sih? Jadi, kenapa frekuensi posting itu penting?
Karena algoritma itu butuh sinyal konsistensi kita. Audiens itu butuh ritme untuk kenal kita. Jadi bangun kesadaran untuk lewat kehadiran yang stabil. Nah, jadi di sini ada frekuensi ideal berdasarkan platformnya. Kayak Instagram itu kita frekuensinya itu bisa 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Tapi maksimalnya 1 hari satu. Terus TikTok itu ada 1 kali sehari. Tapi maksimalnya kalau kamu bisa 3 konten dalam sehari. Ada Facebook 3 sampai 5 kali seminggu, ada LinkedIn ya 2 sampai 3 kali. Terus ada YouTube 1 sampai 4 kali dalam per bulan gitu. Di sini ada maksimalnya. Jadi prinsip posting yang sehat itu lebih banyak, lebih bagus kualitas daripada kuantitas ya. Lebih baik kita buat konten seminggu daripada kita buat konten kuat sama seminggu daripada kita tuh buat konten yang nggak jelas asal-asalan kayak gitu. Terus yang kedua, kita konsisten itu lebih penting daripada sering. Oke? Beda konsisten sama sering. Jadi misalkan posting 3 minggu sekali selama 6 bulan kayak gitu kan. Jadi kayak lebih baik kayak 7 hari gas daripada kayak 7 hari tapi hilang-hilangan kayak gitu. 2 hari posting, ntar sebulan hilang, 2 hari posting sebulan hilang kayak gitu. Terus kita juga harus libatkan audiens kita dengan apa? Kita udah belajar kayak Q&A, komentar, balas-balas DM kayak gitu. Jadi sini ada jadwal kontennya ya. Bisa Seninnya kalian mau apa, Rabunya mau carousel boleh, Jumatnya apa, atau Minggunya apa. Jadi diselang-seling pakai 4 pilar tadi. Nah, jadi konsisten kecil hari ini bisa jadi pengaruh besar untuk besok. Jadi jangan jangan berkecil hati ya kalau misalkan kita followersnya masih dikit, angkanya masih sedikit, karena dengan kamu konsisten bisa jadi pengaruh besar untuk hari nanti. Nah, bab yang kelimanya, pentingnya konsistensi dalam posting konten sosial media. Jadi apa itu konsistensi? Yaitu konsisten dalam muncul secara teratur dan relevan dalam rentan waktu tertentu dengan gaya dan nilai seragam. Kayak misalkan kamu mau posting seminggu tadi 4 sampai 3 kali, tapi dalam yang relevan, terus dalam rentan waktu yang tertentu dengan gaya dan nilai kita seragam, dengan konten kita yang seragam. Konsisten itu bukan sama dengan kita posting setiap hari, tapi konsisten itu dengan kita rutin dan bisa diandalkan. Nah, kenapa konsisten itu penting? Jadi ada beberapa kenapa itu penting konsisten. Yang pertama, kita bangun kepercayaan kan. Jadi orang lebih percaya akun kita aktif, akun kita rutin muncul, terus kita juga dianggap lebih serius dan profesional. Yang kedua, kita menyenangkan algoritma. Jadi algoritma itu suka akun-akun yang aktif interaksi, akun yang aktif dalam posting. Terus yang ketiga, kita menemukan brand awareness atau menemukan kesadaran. Jadi semakin sering dilihat, semakin diingat. Jadi selalu ada di pikiran audiens gitu. Dengan kita muncul postingan kita terus, pasti orang lebih sering ingat kita gitu. Yang keempat, melatih diri jadi kreator yang disiplin. Nah, di sini yang ketiga ada dampak konsisten dalam angka. Kayak misalkan kamu 1 bulan posting acak, kontennya random 3 konten doang. Biasanya followersnya bisa dapat 15 followers. Sebulan kedua kamu konsisten, terus dengan 12 konten sesuai niche kamu bisa nambah 120 followers. Bahkan bulan ketiga dan seterusnya kamu bisa nambah lebih dari itu. Jadi konsisten itu bisa mempercepat pertumbuhan audiens dan keterlibatan aktif. Jadi dampak konsisten itu ada angka ya. Contohnya nih, tips menjaga konsisten. Pilih frekuensi kita, kayak misalkan 3 sampai 4 kali seminggu itu udah cukup konsisten. Terus gunakan template konten agar lebih cepat dan seragam. Terus kita siapin kontennya cadangan, kayak kita kan udah buat kalender konten tuh, kita nyicil gitu ya. Kita buat jadwal, terus kita bisa gunakan tools dengan auto posting tuh yang kalender-kalender. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, konsistensi lebih penting daripada viral. Lebih penting kita konsisten daripada cuma viral, karena kalau viral itu emang bisa bikin kita dikenal, tapi konsisten bikin kita lebih percaya dan diingat. Nah, jadi tanpa konsisten, kita tuh audiens jadi lupa, algoritma turun, terus reputasi itu gak terbentuk. Ini yang keenam ada studi kasus mini. Jadi seorang konten di sini menceritakan seorang konten kreator yang edukasi, dia posting tuh 3 kali seminggu sama 6 bulan. Jadi followersnya itu naik dari 800 sampai 12.000.
terus dia dapat kolaborasi brand, terus dia dia meningkat 3 kali lipat. Jadi bahkan satu posting kita tuh biasanya viral itu muncul setelah bulan keempat. Jadi yang viral itu bukan viral yang bikin kita konsisten, tapi konsisten yang membuka jalan kita ke viral kayak gitu. Jadi mereka yang konsisten menang, bukan yang paling heboh. Media sosial bukan soal cepat atau lambat, tapi soal bertahan dan diingat. Nah, di sini ada yang terakhir, cara agar reels kita banyak yang nonton. View kita tuh meledak di Instagram. Nah, ada caranya nih. Pertama, kita harus memahami algoritma kita Reels 2025. Kita harus jelajahi explore. Terus kita tap Reels, pencarian dan swipe, terus kita konten di home feed. Jadi kayak algoritma itu kita kayak interaksi, terus kita waktu tontonnya kita, view-nya, durasinya kita, terus kita pakai hook di awal, terus kita konsisten. Nah, jadi ada 7 cara supaya reels kita tuh banyak ditonton. Yang pertama itu hook di 3 detik pertama. Kayak, kenapa reels kamu sepi? Ini alasannya. Atau enggak semua orang tahu trik ini. Oh, mungkin ini yang kamu cari. Jadi itu ada beberapa hook yang buat tuh orang tuh berhenti scrolling. Yang kedua ada gunakan tren tapi modifikasi. Kita cek nih audio yang lagi ramai, terus juga kayak akun-akun yang kompetitor. Jadi jangan asal ikut, tapi sesuaiin sama niche kita yang lagi ramai tuh. Terus kita tambahkan pesan atau tips unik di kejutan di akhir konten kita. Nah, abis itu kita gunakan subtitle. Kan sekarang tuh kalau konten apa tuh bawahnya pasti kayak ada subtitlenya gitu kan. Karena banyak orang itu nonton yang audionya tuh dimatiin. Jadinya pasti kan dia kalau pakai subtitle mau audio dimatiin pasti dia tetap nonton gitu ya. Teksnya yang besar, yang mudah dibaca. Yang keempat kita buat konten bisa yang ditonton ulang. Biasanya itu konten yang itu yang pendek, terus kayak ada baca caption gitu kan. Kita bisa nonton berulang kali karena kesetel terus karena kita lagi baca captionnya. Habis itu kita pause biasanya kan, dengan kita pause kontennya, kita cek ulang berkali-kali kayak gitu. Terus yang keenam ada durasi. Biasanya tuh durasi yang paling dikit itu biasanya yang paling viral. Karena kita kan ulang-ulang terus kan. Kayak yang tadi, 7-15 detik atau 30 detik maksimal. Terus yang keenam ada captionnya pendek. Kayak CTA call to action. Atau setuju, coba tulis di komen. Atau enggak, komen api kalau kamu pengen modul ini. Atau enggak, simpan biar enggak lupa kayak gitu. Yang ketujuh adalah upload dengan kualitas tinggi. Yang udah kita ajarin ya. Kalau misalkan di Instagram itu ada upload kualitas tinggi dengan resolusi minimal 1080 megapiksel. Nanti untuk kualitas video ya. Itu juga kita hindari watermark kayak di TikTok atau CapCut gitu ya. Jangan blur atau videonya kresek-kresek gitu. Jadi 4 hal yang harus dihindari itu yang pertama, openingnya lambat. Yang kedua, videonya tuh gelap atau pecah. Yang ketiga, konten kita acak, nggak sesuai niche, jadi amburadul. Itu yang harus dihindari. Yang keempat itu adalah caption kita tuh panjang dan nggak jelas. Oke. Di sini ada strategi konten posting reels yang konsisten. Yang pertama itu misalkan Senin, tips cepat. Kayak di sini tuh biasanya kalau misalkan kontennya reels yang pendek itu ya, lebih orang tuh lebih share, habis itu ringan gitu kan. Rabu, di sini ada reels juga, koneksinya lebih emosional. Nah, Jumat ada konten yang kayak masalah terus ngasih solusinya, itu namanya edukasi gitu. Terus yang Minggu yang tren, pokoknya sesuaiin sama jadwalnya aja. Di sini ada latihan. Nanti kalian bisa latihan di sini ya. Pilih topik niche yang sesuai kita. Jadi reels itu seperti billboard apa sih? Yang suka kayak di jalan tuh, billboard itu yang berjalan. Dia tuh hanya menarik perhatian kalau kita punya pesan yang kuat dan cepat gitu. Kalau misalkan kita bervalue konten kita, menarik perhatian orang, punya kuat dan cepat gitu. Jadi bikin reels itu banyak ditonton, tapi bukan cuma tren, tapi bagaimana kita membuat orang ditonton sampai habis kayak gitu. Jadi bikin reels itu yang banyak ditonton bukan cuma tren doang, tapi gimana caranya biar orang tuh mau nonton kita sampai habis atau bahkan nonton berkali-kali kayak gitu. Oke, cukup sekian. Maaf ya kalau agak belibet karena lagi sedang tidak apa-apa. Assalamualaikum.